Selamat sore semua. Kali ini kita bertemu lagi. Dalam kali ini kita akan melakukan perbaikan satu unit centrifuge dengan merek Nuve. Tipenya adalah NF200 ya. Jadi kali ini kerusakannya adalah error 3. Jadi kalau kita cek di user manual atau di service manualnya, untuk error 3 itu dia adalah antara display board dan mainboardnya yang ada di bawah itu komunikasinya terputus ya. Jadi setelah ini kita akan coba bongkar, kita coba lihat apa yang terjadi. Jadi dan ini adalah juga cara saya dalam melakukan perbaikan. Oke, kita lihat. Di pelan-pelan ya itu ya, agak dicongkel sedikit, terlalu rapat. Sudah terbuka. Oke, nah di sini ada kelihatan pot ya, di situ ada di lingkaran yang merah itu. Seharusnya pada saat unit hidup itu ada indikator LED, ada 3. Itu seharusnya pada saat unit dihidupkan, kalau tidak ada error, harusnya ada salah satu yang menyala, jadi LED-nya warna merah. Nah, kalau kita lihat di sini yang kita temukan lampu LED-nya itu mati. Nah, jadi ada kemungkinan supply powernya bermasalah. Sekarang kita melakukan pengukuran. Nah, unit sudah kita hidupkan. Itu kemudian yang ditunjuk oleh probe merah adalah 7815 dan IC regulator 7805. Jadi ada 2 regulator ya di sana ya. Nah, kita coba cek dari bawah. Jadi ada IC besar itu untuk driver motornya. Oke, kita ukur.
salah ya, harusnya pakai volt. Kita ukur di input IC 78215 nya 0, terus kemudian di 7805 nya juga 0, jadi tidak ada input tegangan yang masuk ke kedua regulator tersebut. Kita balik lagi, kita coba cek lagi dari atas. Di situ saya melakukan pengukuran untuk penurun tegangan ya, penurun tegangan. Jadi seharusnya yang menjadi input input tegangan yang masuk ke regulator tersebut adalah tegangan DC yang kisarannya sekitar 300 volt lebih, tapi diturunkan tegangannya oleh beberapa resistor seri. Nah itu, nah ini yang penurun tegangan yang kedua, kita ukur ada ya sekitar 300-an, terus kemudian outputnya 305, itu. Kemudian resistor sebelahnya outputnya tidak ada, di situ 0. Ada kemungkinan sih itu resistornya putus. Kita harus pastikan lagi untuk melakukan pengukuran nilai resistansinya. Oke, kita matikan unitnya, kita cabut dulu aja semua, dan hati-hati ya, ini karena tegangan tinggi ya. Nah, tegangan dari kapasitor itu juga masih lumayan, kalau kena tangan bisa kesetrum. Kita coba copot resistornya. Kita ukur dulu sebelum kita melepas. Tegangannya sudah turun ya, jadi kita pastikan tegangannya tidak tinggi lagi, jadi pada saat kita pegang komponennya itu masih aman. Nah, sekitar 65 dan terus semakin turun. Sudah terukur. 38 sudah aman ya, sudah dicoba. Coba kita balik. Kita beri timah ya, supaya bisa cepat meleleh. Karena kadang timah bawaan pabrik itu keras, jadi dibantu dengan timah baru. Itu sudah terlepas. Kita coba ukur nilai resistansinya ya. Saya pakai skala di 200K, karena kalau kita baca ini resistor yang di dekatnya itu yang seri itu sama 100K nilainya. Nah, ini kita coba, tidak ada nilai resistansinya ya. Tidak terukur. Ini bisa dipastikan resistornya putus. Kita coba ganti dengan resistor baru dengan nilai yang sama. Ini saya lagi nyari resistornya. Oke, sudah dapat. Ini kita ukur resistor yang baru, terukur sekitar 118 ohm. 118 kilo ohm. Kita langsung pasang aja.
kita tambah soldernya, kita tambahin dulu. Oke ya, kita rakit ulang, kita pasang ulang kabel dari DisplayPort, terus kemudian kabel dari untuk motor, dari motor, kemudian kabel supply. Kita coba ukur pakai tegangan DC, saya pakai skala DC 600. Kita hidupkan unitnya. Nah, itu terlihat mungkin kelihatan ya, ada kedip-kedip merah di situ. Artinya, dan pada display juga muncul angka 00, tidak muncul lagi error 3 itu tadi. Pertanda bahwa unitnya sudah normal. Nah, ini kita lakukan pengukurannya. Itu karena saya pakai skala 600, jadi pada saat output ketiganya resistor terukurannya kecil. Kita coba balik, kita lakukan pengukuran dari bawah ya. Pada output 7805 nya kita coba lagi ya, terukur outputnya 5 volt dan inputnya 15. Itu adalah output dari IC regulator 7815, dan input di 7815 nya masih sekitar 19 volt. Itu artinya unit board ini sudah normal lagi. Kita coba open. Coba operasionalkan ya. Nah, pada display masih break, saya terjadi kesalahan. Jadi pada saat display masih menunjukkan BR atau break, saya langsung matikan unitnya. Jadi pada saat ya main unit saya hidupkan lagi, itu akan muncul E off. Jadi pada saat E off itu artinya pada saat proses masih berlangsung, seperti tadi proses break masih berlangsung, saya langsung secara tiba-tiba mematikan main unit. Jadi dia akan muncul E off. Situ supaya error itu bisa hilang, kita matikan unitnya dulu, terus kemudian kita buka secara manual pintunya yang atas, terus baru kita hidupkan ulang. Itu akan menghilangkan error tersebut. Nah, ini kita pasang lagi ke posisi semula ya, posisi boardnya, karena IC yang besar itu tadi itu membutuhkan pendinginan. Jadi kita pasang dulu pada heatsinknya supaya IC-nya aman. Oke, kita tata ulang lagi. Kita hidupkan. Ya, error sudah hilang, error off tadi. Nah, di sini juga saya ada sedikit miss ya, kesalahannya. Jadi pada saat kita hidupkan tadi itu pintu
atas, itu atasnya centrifuge itu kan masih tertutup. Seharusnya itu dibuka dulu kemudian ditutup lagi. Nah, karena itu tidak dilakukan, jadi pada saat kita mau mengoperasionalkan seperti ini, dia tidak mau ke ready. Jadi terus berulang seperti itu. Nah, itu. Jadi terus berulang tidak mau ke posisi ready. Jadi kita buka dulu pintunya, kemudian kita tutup lagi. Gitu, kita buka. Nah, itu sudah bisa ya. Jadi itu kita posisi ready. Tekan sekali lagi, motor akan berjalan. ACC itu artinya accelerate, dan kemudian yang di display sebelahnya itu menunjukkan waktu, karena di sini saya settingnya hanya sekitar 1 menit ya, untuk melakukan percobaan aja. Ada pada display muncul RPM dan angka 3000 adalah kecepatan putarannya. Waktu sudah menunjuk kurang 16-15 detik. Jadi RPM itu sesuai dengan settingannya ya, jadi settingan di awal. Nah, pada saat timer sudah selesai, pada display akan muncul BR, artinya break. Jadi secara sistem akan mengontrol motor agar lebih cepat berhenti. Jadi pada saat ini kita harus menunggu sampai nanti muncul alarm. Nah, itu pada saat selesai akan muncul N pada display, kemudian kita tekan knob dan baru kita bisa buka pintunya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan proses perakitan lagi ya. Jadi kita melakukan pemasangan di display port. Jadi semua baut-bautnya kita pasang.
kita pasang cover knobnya ya. Jadi ada dua baut yang dis, ada dua mur ya yang dis kuncikan ke casingnya. Kemudian kita pasang tempat preparatnya, kemudian kita pasang baut penguncinya, dan kita kencangkan dengan menggunakan kunci pas 14. Oke. Ya, unit sudah dihidupkan. Kita setting RPM-nya, kemudian setting timer. Di sini saya setting 2 menit untuk waktu aja. Nah, di sini saya lupa lagi. Seharusnya tutup atas itu terbuka dulu. Nah, saya buka, kemudian saya tutup lagi. Nah, itu baru bisa ready, terus tekan tombol. Dia akan muter. Nanti pada display akan muncul berapa RPM-nya pada saat putarannya tercapai sesuai dengan setting. Nah, itu sudah menampilkan. Proses pengereman atau braking.
sudah end, kita bisa langsung buka tutupnya ya. Pada saat pintu tutup centrifugenya terbuka, pada display akan menampilkan open. Nah, ini saya akan menampilkan dari buku user manualnya, jadi keterangan-keterangan dari error-errornya yang bisa tampil pada display. Jadi ada beberapa pesan error dan masalahnya yang diterangkan pada daftar tersebut. Baik, cukup sekian proses perbaikan yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bisa berguna, bisa membantu rekan-rekan semua. Terima kasih banyak. My